Assalamualaikum. Jadi sekarang perasaannya kita ke bantuan hidup dasar ya. Ini penting. Sebenarnya ini untuk orang awam juga penting ya untuk melihat bagaimana cara menolong atau memberikan bantuan hidup dasar kepada pasien sebelum datang tim medisnya seperti itu. Jadi ini kita lakukan biasanya pada pasien yang henti napas ataupun henti jantung ya. Jadi ini henti jantung ini adalah pembunuh nomor satu di dunia ya. Jadi tiba-tiba pasiennya pingsan atau kena serangan jantung seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga medis ataupun sebagai orang yang mengetahui bagaimana caranya. Dan penting untuk diingat juga kita harus mengikuti aturannya, prosedurnya ya, seperti yang akan saya contohkan. Oke, di sini ketika kita menemukan pasien yang tiba-tiba dia pingsan ya, ataupun tiba-tiba dia langsung singkop, langsung terbaring ya, kita yang pertama kali kita lakukan adalah amankan diri, kemudian amankan pasien dan amankan lingkungan. Jadi amankan diri kita menggunakan handscoon ya. Jadi kalau bisa handscoon tuh memang harus selalu siap ya di tempat kita ya. Tidak perlu handscoon steril ya, yang penting bersih dulu. Amankan kita dan diri pasien, misalnya dari api atau dari yang membuat pasien mudah untuk kita tolong, seperti kita letakkan pasiennya berbaring di atas yang datar ya, tempatnya datar, kemudian tidak kita letakkan di atas kasur ataupun sofa. Kemudian amankan dari lingkungan tadi ya, kita amankan, kita bawa pasiennya ke tempat mana. Kemudian kita cek pasiennya, Nah, ketika ada pasien seperti ini, posisikan kita sudah berada di sampingnya seperti ini ya. Kita cek pasiennya apakah masih sadar atau tidak. Kita tepuk secara ya sedikit agak kuat ya. Pak. Jika pasiennya tidak sadar, kita lihat pergerakan napasnya ya. Kita lihat pergerakan dadanya dan kita lihat apakah pasiennya bernapas atau tidak. Jika pasien ini sudah kita lihat tidak napas dan kita bantu tadi tidak, kita segera ya, dari mulai pasiennya kita rasakan tidak sadar, terus ada ininya tidak ada ya, tarikan nafasnya tidak ada di dadanya, kita langsung panggil. Jadi kita jangan berangkat ya, tapi kita minta tolong orang. Tolong ada pasien nih, tolong hubungi. Nah, yang harus diperhatikan ketika minta bantuan adalah teman ataupun siapapun yang mau menolongnya itu harus kita beritahu posisi kita ada di mana, pasiennya sedang apa. Misalnya posisi kita ada di tempat A, pasien yang dalam keadaan tidak sadar ataupun tidak bernapas ataupun henti jantung, jadi kita berikan itu dan segera tolong hubungi 118 ataupun tim ambulannya. Sambil menunggu tim ambulan datang, kita harus segera menolong yaitu dengan bantuan hidup dasar. Jadi tadi kita sudah mengecek pasien ini tidak sadar, kita lihat tadi ya, look, feel, listen and feel-nya. Ini namanya head pinching. Jadi kita agak dorongkan ke atas pasiennya ini ya, jadi dagunya ditarik ke atas, keningnya, dahinya kita agak naikkan. Jadi kita sambil kita lihat ya, looknya kita lihat ini selama 10 detik ya, jadi harus cepat gerakannya. Kita lihat ini dadanya, gerakan dadanya, listennya kita dengar, nafasnya, feel-nya kita rasakan pasien ini nafasnya seperti apa. Kemudian kita cek lagi karotisnya ya, karotis ada di sekitar sini. Kita lihat, kita raba apakah berdenyut atau tidak selama 10 detik. Jika pasiennya ini berdenyut, hanya henti napas saja, kita lakukan rescue breathing. Boleh mouth to mouth, boleh pakai menggunakan ambu bag ya, ataupun pakai mask ya. Jadi kalau memang tidak ada, kita kalau harus rescue breathing, kita menggunakan yang namanya barrier ya, atau jadi ada alat yang digunakan untuk, jadi kita tidak bersentuhan langsung ya, jadi ada alat barriernya ya. Kita lakukan napas buatan pada pasiennya. Tapi jika arteri karotisnya tidak teraba ya, artinya pasiennya henti jantung. Nah, kalau henti jantung, kita harus melakukan kompresi. Sebelum melakukan kompresi ataupun
rescue breathing, kita cek pasien ini penyebabnya apa tadi ya. Jadi sekilas kita harus berpikir pasien ini henti jantungnya atau pingsannya karena apa. Kalau dia tersedak, sebelum kita melakukan resusitasi kita harus mengeluarkan apa yang menyumbat di mulutnya. Kalau tidak ada, sudah kita cek saja tidak bernapas, kemudian arteri karotisnya tidak teraba, kita langsung melakukan yang namanya resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru kalau bisa kita buka ya dada bajunya, letaknya yaitu ini kita tarik garis antara putingnya, kita buat di lurus sternum. Nah, titik antara pertemuan itu yang menjadi ini tumitnya tumitnya telapak tangan ya, yang di sini ya, seperti ini. Dan gunakan kekuatan di atas ya, bukan seperti ini. Jadi harus lurus ya, harus lurus. Kekuatannya ada di sini ya. Kekuatan dalamnya itu 5 sampai 6 cm ya. Selama 30 kali ini, 30 kali kompresi dengan 2 rescue breathing ya. Jadi kita siapkan ini misalnya ya. Ini misalnya barriernya ya, kita sudah siapkan barriernya ya. Ini head pin chin lift, jangan lupa head pin chin lift ya, dagunya diangkat seperti ini tadi ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,
9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Langsung ya. Kemudian cara rescue breathingnya, dia kita hembuskan, kita tarik nafas kita dulu, kemudian baru kita berikan. Dan rescue breathing yang berhasil atau nafas buatan berhasil adalah ketika sekali kita tiup, sekali kita masukkan udara, kita lihat, sambil kita lihat dadanya itu mengembang. Kalau dadanya ikut mengembang, artinya udara yang kita berikan itu berhasil, seperti itu ya. Lanjut lagi, jadi 30 kompresi tadi dengan diselingi 2 kali rescue breathing itu namanya 1 siklus. Kita lakukan ini sebanyak 5 siklus ya. 30, 2 selama 5 siklus. Setelah 5 siklus kita cek arteri karotisnya. Kita cek arteri karotisnya apakah sudah benernya apa belum. Kemudian kita juga mengecek pernapasannya tadi ya, look, listen and feel juga. Apabila dia masih belum teraba dan belum menapas, kita lakukan lanjut lagi dengan kompresinya. Tapi apabila dia sudah bernapas ya, nadinya sudah teraba tetapi belum bernapas, kita berikan, tidak perlu kita lakukan kompresi lagi, tapi kita berikan yang namanya rescue breathing atau nafas buatan sebanyak 20 kali dalam 2 menit. Seperti itu ya. Dan ini prinsipnya harus cepat ya, karena 4 menit tidak tertolong ya, sudah mulai ada kerusakan yang namanya karena oksigen tidak mengalir ke dalam otak ya, ada henti jantung tadi tidak mengalir ke dalam otak, itu selama 4 menit sudah menimbulkan kerusakan. Jadi paling ini 7 sampai 10 itu udah mulai rusak tuh otaknya. Jadi dan waktu 4 menit kita harus bisa menolong yang namanya pasien seperti ini. Udah segitu saja, terima kasih.